Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Akan ada 3 bagian sesuai dengan sumber hukum Islam itu sendiri. Nah, hukum dalam Islam dikenal dengan taklifi. Taklifi itu adalah pembemadan Allah terhadap manusia. Jadi kewajiban-kewajiban manusia itu disebut dengan taklifi. Taklifi itu adalah tanggung jawab kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Taklifi membahas itu semua, ya. Nah, sumber hukum Islam dalam Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran. 2 lagi kita akan sambung di video berikutnya. Al-Quran adalah wahyu Allah, ya. Harus diingat bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah. Nah, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yang artinya bacaan. Qara'a itu secara tata bahasa disebut dengan masdar. Masdar adalah kata benda yang berasal dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Dalam dari bahasa Inggris itu disebut dengan gerund. Artinya sebuah pekerjaan yang melambangkan perbuatan, artinya sesuatu yang harus dilakukan. Nah, jika kita lihat kata qara'a membaca dan Quran bacaan, maka Al-Quran adalah sesuatu yang harus dibaca. Al-Quran adalah bacaan manusia. Nah, untuk apa? Untuk pedoman hidupnya. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, Al-Quran secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Ini salah satu pengertian Al-Quran. Masih banyak pengertian-pengertian lain, Anda bisa cari sendiri, boleh di buku ataupun googling saja. Banyak para ahli yang memberikan definisi tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Ya, ketika itu Muhammad yang belum menjadi nabi suka menyendiri. Kemudian beliau bermalam di Gua Hiro. Setelah beberapa hari beliau dipertemukan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan 5 ayat pertama, yaitu dalam surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, sampai ayat kelima. Nah, itulah awal terjadinya wahyu pertama. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Diturunkan selama hampir 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini terkandung 5 pokok utama, yaitu tauhid. Tauhid itu adalah beriman kepada satu Tuhan. Kita tahu ada beberapa agama lain yang memiliki Tuhan lebih satu, ya, Tuhannya lebih dari satu, mungkin puluhan, mungkin belasan, atau mungkin di bawah 10. Pokoknya terdapat agama lain yang memiliki Tuhan lebih dari satu. Nah, dalam ajaran tauhid menekankan bahwa Tuhan hanya satu. Nah, dalam Islam disebutkan Tuhan adalah Allah. Allah hanya satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kandungan Al-Quran adalah ibadah. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan tata cara ibadah, baik itu ibadah yang berhubung dengan Allah langsung atau berhubung dengan manusia, artinya berhubung dengan orang lain. Misalkan ibadah yang berhubungan dengan Allah adalah kewajiban sholat. Qimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lakukanlah sholat karena sholat menjauhkanmu dari fahsya dan munkar. Itu contoh ibadah dengan Allah. Nah, ibadah dengan orang lain, misalkan bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua. Fala taqul lahum uffin. Janganlah kamu berkata ah.
Itu salah satu contoh beribadah. Nah, yang berikutnya janji dan ancaman. Nah, di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan jika kamu berbuat baik maka kamu akan mendapatkan ini, jika kamu berbuat baik kamu akan ke surga, jika kamu tidak berbuat baik maka kamu akan mendapatkan ini, jika kamu berbuat jahat maka tempatmu neraka. Banyak sekali ayat yang membahas tentang itu. Yang berikutnya jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Perlu diingat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Di sana banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana cara kita hidup, cara kita hidup secara pribadi, cara kita hidup dengan orang lain, cara kita hidup dengan Allah, cara kita hidup dengan lingkungan. Nah, jika kita bisa menjalani dengan sesuai, dengan tepat, maka kebahagiaan dunia dan akhirat pun kita akan dapatkan. Yang terakhir adalah kisah dan cerita. Al-Quran memuat berbagai cerita, baik itu cerita para nabi, cerita kaum soleh, ataupun cerita orang-orang yang membangkang terhadap Allah dan bagaimana akhir hidup mereka. Kira-kira seperti itulah 5 pokok kandungan utama dalam Al-Quran. Nah, apa istimewanya Al-Quran? Yang pertama adalah Al-Quran wahyu Allah. Nah, apa yang disebut dengan wahyu? Wahyu itu adalah firman. Firman apa itu firman? Firman adalah ucapan. Berarti wahyu Allah adalah ucapan Allah. Sehingga apa yang ditulis dalam Al-Quran semuanya adalah kalimat atau ucapan yang Allah ucapkan sendiri. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan, dalam Asy-Syura ayat 7, dan kami wahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Litundiro umil Quran, supaya engkau memberi peringatan, wa man hawilaha wa tundiru yaumal jami', memberi peringatan kepada penduduk ibu kota dan penduduk negeri sekelilingnya, setelah memberi peringatan tentang hari berkumpul, la raiba fihi, yang tidak diragukan adanya. Nah, kenapa bahasa Arab? Menurut para ulama, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan di surga. Jadi kalau kita masuk surga nanti bahasanya bahasa Arab. Terus bagaimana kita sehari-hari tidak bisa menggunakan bahasa Arab? Tenang, nanti di surga bisa lah gitu. Tanpa harus bahasa Arab, Anda masuk surga Anda pasti bisa bahasa Arab. Kalau Anda meyakini bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga. Yang kedua, kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu secara tata bahasa ataupun nilai sastra memiliki keluhuran. Misalkan gini, dalam bahasa Arab itu satu kata bisa memiliki banyak arti, dan itu agak jarang ditemukan di bahasa lain. Yang berikutnya adalah bahasa Arab itu memukau, penuh kata romantis, ya. Dan bahasa Arab itu pun bahasa yang mudah dipelajari, ya. Itulah beberapa alasan kenapa bahasa Arab itu digunakan sebagai bahasa wahyu. Yang ketiga, Al-Quran bukan hujjah. Hujjah itu apa? Hujjah itu adalah dalil untuk berpendapat. Artinya yang ada dalam Al-Quran itu bersifat kuat, sehingga bisa digunakan sebagai dasar ketika kita berpendapat. Hujjah adalah dasar yang digunakan untuk berpendapat. Misalkan ini, kenapa harus puasa? Puasa karena diwajibkan. Di mana? Dituliskan dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa harus puasa? La'allakum tattaqun. Orang-orang yang berpuasa akan menjadi orang yang taat, orang yang takwa. Nah, kenapa bisa takwa gitu? Karena berpuasa. Kenapa berpuasa harus? Karena ada di Quran. Kita bisa menjawab pertanyaan orang karena memiliki dasar. Nah, dasar dalam menjawab pertanyaan orang itu disebut dengan hujjah. Berikutnya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Nah, mukjizat itu artinya sesuatu yang membuat kagum orang lain. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Contoh misalkan Nabi Ibrahim dibakar api tetap
selamat, tidak terbakar. Nabi Musa membelah lautan. Dan nah, itu beberapa kehebatan manusia yang Allah berikan, yang Allah izinkan untuk terjadi. Begitupun dengan Quran. Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Kenapa bisa dikatakan mukjizat? Nabi Muhammad dikenal sebagai ummi. Ummi itu artinya orang yang tidak mempelajari baca tulis. Nah, tapi Nabi Muhammad bisa mengungkapkan Al-Quran secara langsung. Nabi Muhammad dikenal dengan ummi, tidak memiliki kemampuan baca tulis. Nah, tapi Nabi Muhammad bisa membawa Al-Quran. Yang kedua, ketika kita mencoba membandingkan dengan kalimat-kalimat syair-syair Arab, tidak satupun kalimat dalam Al-Quran yang sebanding dengan syair-syair Arab atau syair-syair dimanapun. Misal, karena ayat ini mengatakan Fa'tu bi asri suratim mimisli, maka datangkanlah 10 surat yang mirip. Nah, tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang menganggap bahwa syair Al-Quran itu sebanding dengan syair manusia. Fa'tu bi suratim mimisli, nah, maka datangkanlah 1 surat yang mirip. Bahkan mungkin bisa kita katakan Fa'tu bi ayatin mimisli, buatlah 1 ayat yang mungkin yang bisa mirip lah dengan Al-Quran. Tidak satupun manusia mampu membuat itu. Sebagai contoh, dulu ada pembahasan tentang ada orang yang berusaha membuat Al-Quran mirip. Nah, ceritanya dia menulis tentang Al-Fil. Susunnya sama, ayatnya sama, jumlah ayatnya sama, ceritanya beda. Ketika Anda baca surat Al-Fil, Anda akan menemukan cerita tentang penaklukan Mekah oleh gajah sebelum Rasulullah lahir. Nah, itu yang Anda pahami dari Al-Fil. Nah, ada orang yang membuat Al-Quran dengan surat yang sama, judulnya Al-Fil. Nah, dia sebutkan Al-Fil batnuhu kabir, gajah batnuhu kabir, perutnya besar, wa anfun tawil, dan hidungnya panjang. Nah, kalau Anda buka Al-Fil dalam Al-Quran, ayat yang pertama berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat apa yang terjadi pada sekumpulan pembawa gajah? Itu kan. Kalau kita bandingkan dengan kayak ayat tadi, Al-Fil, ma huwa al-fil, apa itu gajah? Batnuhu kabir, perutnya besar, wa anfuhu tawil, dan hidungnya panjang. Tanpa Anda harus baca Quran, Anda pergi ke kebun binatang, Anda akan menemukan gajah itu perutnya besar, hidungnya panjang. Apakah Al-Fil yang barusan sebanding dengan Al-Fil yang tertulis dalam Al-Quran? Tentu saja tidak. Ya. Banyak orang yang berusaha membuat syair-syair yang sebanding dengan Al-Quran. Ya, dari zaman Nabi hingga zaman para sahabat masih ditemukan mereka-mereka yang mencoba membuat syair dan membandingkannya dengan Al-Quran, dan tentu saja tidak pernah terbandingkan. Berikutnya adalah Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah sendiri. Dalam Al-Hijr ayat 9 sebutkan, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Quran adalah wahyu terakhir Allah kepada manusia. Kalau kita belajar tentang iman kepada kitab, Allah itu menurunkan 4 kitab. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah gabungan dari ketiga wahyu tersebut, ya. Yang berikutnya Al-Quran memberi aturan baru, dan Allah jamin bahwa kebenaran Al-Quran akan terjaga hingga akhir dunia ini. Allah sebutkan dalam Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Yang berikutnya Al-Quran adalah hukum. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat sekali banyak ayat-ayat yang membahas tentang hukum. Nah,
Itulah diantara beberapa keistimewaan Al-Quran. Nah, dalam menentukan hukum pun ada beberapa prinsip yang ditetapkan dalam penetapan hukum berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, hukum dalam Al-Quran itu berusaha meniadakan kesulitan. La yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan seseorang di luar kesanggupannya. Inna ma'al yusri yusro. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Artinya segala hukum yang ada di dalam Al-Quran berupaya meniadakan kesulitan yang dialami manusia, bukan menghapus kesulitan, tapi meniadakan yang dialami. Artinya manusia akan diberikan beban, kemudian ketika dia berusaha, maka beban itu akan hilang dengan izin Allah, biidznillah ya. Yang kedua, memberikan sedikit pembebanan. Dalam Al-Maidah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasu'ukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu nanyakan sesuatu yang diterangkan kepadamu yang justru akan menyusahkanmu. Nah, ini terjadi terhadap bangsa Yahudi ketika disuruh menyembelih sapi ya. Penjelasannya ada di surat Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Allah menyuruhmu untuk menyembelih sapi, kata Nabi Musa. Kemudian mereka bertanya, ya Nabi, sapi yang seperti apa? Sapi yang muda, kata Nabi. Sapi yang betina atau jantan? Jantan. Warnanya apa? Warnanya kuning. Karena saking banyak pertanyaan dari kaum Yahudi terhadap Nabi Musa, akhirnya perintah Allah yang hanya menjelaskan bahwa Anda harus motong sapi ya. Ketika Anda pahami sampai situ, maka ketika Anda memotong sapi betina, jantan, itu sudah selesai. Umurnya berapa terserah, warnanya apa terserah. Tapi ketika Anda terus bertanya-tanya tentang sesuatu yang memang Anda paham, itu hanya akan menyusahkan. Makanya prinsip dalam penetapan hukum adalah sedikit pembebanan. Artinya tidak terlalu berat ya. Yang ketiga, penetapan hukum itu dilakukan secara bertahap. Nah, ini contoh kasus yang terjadi adalah penerapan tentang haramnya khamr atau arak ya. Nah, yang pertama dulu arak itu dibolehkan. Zaman Nabi arak itu dibolehkan di awal-awal kenabian. Namun karena sering orang sholat dan sebelumnya mereka meminum khamr, maka ada perubahan hukum tentang khamr. Nah, yang pertama mereka menanyakan tentang khamr dan judi. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nabi menjawab, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Dua hal itu ada dosa ya. Khamr memiliki dosa, arak memiliki dosa, judi pun memiliki dosa. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya juga. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa yang ada lebih besar dari manfaatnya. Nah, ketika sahabat menanyakan tentang hukum arak, jawaban Nabi adalah ada dosa, tapi ada juga manfaat. Namun dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Nah, karena jawaban Nabi seperti itu, maka sebagian sahabat masih banyak yang minum khamr atau minum arak ya, mabok-mabokan. Nah, yang parahnya mereka sebelum sholat mereka minum dulu. Maka dimunculkan ayat kedua atau turun wahyu berikutnya tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara.
wahai orang beriman, janganlah kamu sholat ketika kamu mabuk. Itu ada dalam Quran An-Nisa ayat 43 ya, dalam surat An-Nisa 43. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu sedang mabuk. Nah, artinya jika mabuk setelah sholat tidak apa-apa. Maka pada saat itu para sahabat sering melakukan mabuk-mabukan setelah sholat. Nah, maka turunlah wahyu yang berikutnya yang menjelaskan secara tegas bahwa khamar itu haram, ya. Nah, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam ridsu min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Ridsu min amali syaitan, dia itu bagian dari perbuatan setan. Nah, jika kita lihat susunannya, yang pertama Nabi hanya menjelaskan bahwa di sana ada dosa. Ada manfaat juga, tapi dosanya lebih besar. Yang kedua, janganlah kamu sholat kalau kamu mabuk. Nah, maka setelah sholat boleh dong kita mabuk gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Nah, karena melihat kondisi yang ada bahwa mabuk itu membuat kekacauan, turunlah wahyu berikutnya bahwa innamal khamru wal maisir, sungguhnya minuman keras ya dan judi, ridsu min amali syaiton, perbuatan setan. Fajtanibuhu. Nah, inilah yang disebut hukum. Fajtanibuhu, jauhilah. La'alakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, itulah tahapan, salah satu contoh tahapan dalam penetapan hukum. Nah, salah satu contoh ayat hukum lain adalah misalkan pembahasan tentang mengqashar sholat. Nah, ini ada di surat An-Nisa ataupun di surat yang lain, adalah di beberapa ya. Saya ambil dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Nah, wa idza darabtum fil ardi, jika kamu bepergian di bumi ini, falaysa 'alaikum junahun, maka boleh an taqsuru shalat, mengqashar salat. In hibtun alla yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubinan. Orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi jika ada ketakutan, ketika kamu jalan-jalan, kamu merasa takut kamu akan terlewat sholat, maka boleh mengqashar sholat. Nah, nanti dijelaskan di ayat lain, bahkan di hadis, bagaimana tata cara qashar sholat itu. Nah, kemudian boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang jadi musafir. Nah, jika kita jalan-jalan di bulan Ramadan, maka kita dibolehkan untuk tidak puasa dan menggantinya di hari lain. Nah, ini ada di Al-Baqarah 184 ya, setelah kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudah. Paman kana minkum maridon. Nah, jika kamu itu sakit, au ala safarin, atau safar ya, bepergian, fa'iddatun min ayyamil ukhar. Nah, maka gantilah di hari yang lain. Nah, kewajiban ini diberikan di bulan Ramadan. Kita ingat bahwa puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Maka ketika kamu sakit ya, paman kana minkum maridon au ala safarin, atau kamu dalam keadaan
di perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar, bolehlah kamu ganti di hari yang lain. Artinya kita boleh untuk berbuka dan mengganti di hari yang lain. Ya. Itu salah satu contoh tentang kewajiban berpuasa. Yang berikutnya, misalkan ketika kamu wudhu tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Nah, ayat ini dibahas tentang di Al-Maidah ayat 6 ketika membahas tentang tata cara wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salat, wahai orang yang beriman, jika kamu akan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydikum, dan kedua tanganmu, ila marafiq, sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan basahilah rambutmu, wa arjulakum ila ka'bain, dan kakimu sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu dalam keadaan junub, fatahharu, bersihlah, mandilah. Wa in kuntum mardo, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au ja'a ahadukum minal ghaid, atau kamu datang dari ghaid, au lamastumun nisa, atau bersetubuh dengan istrimu, falam tajidul ma'a, dan kamu tidak ada air, kamu tidak memiliki air, kamu tidak temukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah secara baik, secara benar. Nah, hukum tayamum diperbolehkan sebagai pengganti wudhu ketika air tidak ada. Menurut siapa? Menurut Al-Quran. Ada di mana? Di Al-Maidah ayat 6 ketika menjelaskan tentang tata cara wudhu. Jadi dalam wudhu ada 4 hal yang wajib, yaitu fagsilu wujuhakum, ya, wa aydiakum, membasuhi wajah dan tangan, wamsahu biru'usikum, ya, membasahi rambut, wa arjulikum ila ka'bain, dan kakimu hingga pergelangan mata kaki. Oke, nah itu contoh lain tentang ayat dalam kaitan ibadah, ya. Berikutnya kewajiban menghormati orang tua. Nah, dari mana hukum wajib? Nah, kenapa wajib? Allah menyuruh menghormati orang tua. Nah, ini berada pada surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Dan Allah telah memerintahkan, ya, ada kalimat, ya. Wa qada rabbuka, Allah menetapkan, Allah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu tidak menyembah kepada selain Dia, selain Allah. Wa bil walidayni ihsanan, dan berbuatlah baik terhadap orang tua. Nah, jadi derajat berbuat baik kepada orang tua, ya, sama dengan derajat beribadah kepada Allah, atau mungkin hampir sama dengan derajat ibadah kepada Allah. Di situ ada kata dan. Jadi Allah memerintahkan satu, ya, Allah ta'budu illa iyyahu, ibadahlah kepada Aku, kata Allah. Janganlah kamu menyembah selain Aku, satu. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, jika kita analisa secara teori bahasa, ketika satu kalimat, ya, disambung dengan satu kalimat lagi dalam frase yang sama, itu memiliki tingkatan yang sama. Artinya, jika kamu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua, itu memiliki derajat yang sama. Maka ayat ini disimpulkan bahwa menghormati orang tua adalah wajib. Itu
Kenapa? Karena kalimat kodo itu ditetapkan, diperintahkan, diwajibkan gitu. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu wa qada rabbuka wabil walidayni ihsanan gitu. Jika kita coba pecah kalimat itu menjadi dua bagian gitu, ya, maka menghormati orang tua adalah kewajiban. Yama yablughuna sa'ilundal kibar ahuduma aukillahuma fala taqullahuma uffin. Ketika mereka itu sudah tua, ya, salah satu atau keduanya, fala taqullahuma uffin, jangan berkata watan har, ya, jangan kamu sekali-kali kamu membentak. Wa qullahuma qaulan kariman, dan berkatalah yang karim, mulia, yang baik, ya. Berikutnya, potongan tangan pencuri. Ini contoh ayat hukum yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Pelanggaran yang terjadi adalah pencurian. Dalam Al-Quran disebutkan wasyariqu wasyariqatu. Syarik itu pencuri laki-laki, wasyariqah dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya, jazaan bima kasabat nakala minallah. Ini merupakan pembalasan bagi yang mereka kerjakan sebagai siksa dari Allah. Wallahu azizul hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijak. Paman taba min ba'di dumihi, dan siapa yang bertobat setelah berbuat dolim, wa aslaha, dan meminta maaf, memperbaiki diri. Islah itu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang yang dia sakiti. Fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Nah, ayat ini menjelaskan tentang hukuman pencuri laki-laki atau perempuan, asyariq wasyariqah, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Nah, yang jadi masalah, apakah setiap pencurian itu harus dipotong tangan? Nah, ini nanti akan dijawab dengan hadis, ya. Karena jika kita merujuk langsung pada ayat ini, pencurian sekecil dan sebesar apapun maka potong tangan. Anda nyuri 100 juta, Anda nyuri 1.000 rupiah, maka potong tangan. Anda nyuri motor ataupun nyuri pulpen, potong tangan, jika kita merujuk ayat ini. Nah, namun mengenai pencurian ini nanti ada fikih syarik, ya. Fikih tentang pencurian akan dibahas jelas dengan dalil hadis, sehingga nanti disimpulkan bahwa dipotong tangan itu jika seperti ini, tidak dipotong tangan jika seperti ini. Nanti ada pembahasan langsung tentang hukum potong tangan, ya. Kita hanya memaparkan saja sedikit tentang dasar ayat bahwa pencuri harus dipotong tangannya, ya. Ini di Al-Maidah ayat 38, ya, kalau tidak salah. Oke, jadi kesimpulannya adalah di pembahasan ini, Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam sebelum hadis dan ijtihad, ya. Kita ingat tadi ada 3 sumber hukum: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, merujuk pada Al-Quran adalah kewajiban pertama. Artinya sebelum menggunakan ketiga hukum itu, maka Al-Quran yang paling diutamakan. Dalam penetapan hukum selalu ada dasar hukum, bukan seenaknya, ya. Jadi selalu ada dasarnya. Ibarat tadi ketika berbicara keharaman alkohol, nah itu kenapa? Karena banyak sahabat yang minum alkohol. Yang kedua, sahabat sering minum alkohol sebelum sholat. Nah, karena dilarang sebelum sholat, sahabat pun masih minum alkohol setelah sholat. Nah, karena ismuhuma akbaru min anafihima, ya, dosanya lebih besar dari manfaatnya, maka turunlah ayat yang menyatakan bahwa alkohol itu rizhum min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, alkohol adalah bagian dari perbuatan setan, maka jauhilah. Nah, sinilah haramnya. Bahkan di hadis dijelaskan nanti kalau Anda minum alkohol, mau
diampuni dosanya itu apa ya. Kalau zaman Nabi itu dicambuk 40 kali ya, kalau Anda ingin bebas dari hukum meminum arak ya atau alkohol. Merupakan ketetapan Allah yang ditentukan sendiri kepada manusia. Artinya Allah yang menentukan itu sendiri. Artinya jika manusia ingin hidup dalam keridhaan Allah, maka manusia harus mengikuti Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran kebanyakannya bersifat umum, sehingga membutuhkan hadis sebagai penjelas. Nah, jadi fungsi hadis berikutnya adalah penjelas Al-Quran. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Demikiannya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ingat bahwa Al-Quran itu harus yang pertama dibaca, yang kedua dipahami, yang ketiga diamalkan, dan yang terakhir diajarkan. Bagilah ilmu yang kalian miliki, karena semakin kalian berbagi, semakin kalian terberkahi. Semakin kalian berbagi, semakin kalian memiliki ilmu yang telah kalian pelajari. Kenapa kita sering lupa? Karena kita tidak mau membagi ilmu yang kita miliki.